Assalamualaikum. Kembali kita ketemu baik Bapak Ibu jemaah haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas tentang satu kata yang sering kita jumpai dalam ibadah haji dan umroh, yaitu tahallul. Tahallul artinya adalah halal. Jadi hadir kata halal. Maksudnya terbebas dari semua yang diharamkan ketika kita beribadah umroh, yaitu khususnya kita berihram dari semua rangkaian kewajiban haji, ya kan, dan umroh. Pertama, dalam haji nanti ada setelah kita wukuf di Arafah, lalu kita mabit di Musdalifah, kemudian berpindah ke Mina. Nah, ada 3 lagi amalan di situ. 1, melontar jumrah Aqabah tanggal 10. Nah, kemudian setelah melontar kita menggunting rambut. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan tawaf ifadah. Kalau kita kerjakan 2 di antara yang 3 itu, nah kita nanti namanya tahallul awal. Umpamanya kita melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, kemudian setelah itu kita gunting rambut, maka kita berada dengan tahallul awal. Ya kan, sudah boleh mengganti pakaian dengan pakaian biasa. Ya kan, sudah boleh pakai parfum, sudah boleh mandi, sudah boleh mencukur dan segala macamnya di situ. Setelah kita melaksanakan yaitu melontar jumrah Aqabah tanggal 10. Ya kan? Tapi masih ada satu lagi yang belum kita lakukan, yakni tawaf ifadah. Ya kan? Setelah kita melaksanakan tawaf ifadah, baru seluruh proses ibadah haji kita selesai. Yaitu melontar jumrah Aqabah, kemudian menggunting rambut, ya kan? Itu namanya tahallul awal. Ya kan? Yang lain-lain sudah boleh, yakni berhias bagi perempuan atau mengganti pakaian bagi laki-laki, ya kan, sudah dibolehkan. Tapi yang belum boleh itu adalah hubungan suami istri, ya kan, karena masih ada satu ibadah lagi yaitu rukun tawaf ifadah. Kalau hanya kita lakukan melontar jumrah lalu gunting rambut, itu namanya tahallul awal. Kalau kita laksanakan semuanya, yaitu melontar jumrah Aqabah pada tanggal 10, kemudian kita menggunting rambut, kemudian kita laksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram, yaitu tawaf sebanyak 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan sa'i. Nah, kemudian kita selesai, kita keluar dari Marwah, maka sebenarnya kita sudah selesai melaksanakan ibadah haji, ya kan? Maka itu mengenai tahallul, itu menggunting rambut, ya kan? Setelah kita tawaf dari Safa ke Marwah sebanyak 7 jalur. Nah, setelah itu kita keluar dari Marwah lalu menggunting rambut, ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala lamma qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah amara ashabahu ayatufu bil baiti wa bis sifa wal marwah summa yahillu ya wa yahliku au yuqassiru, rawahul Bukhari. Jadi diriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata ketika Nabi sampai di Makkah, Nabi memerintahkan para sahabat untuk tawaf di Baitullah. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah. Ya kan? Kemudian tahallul atau mencukur rambut. Ada 2 ya. Kalau yang dicontohkan oleh Rasulullah itu bagi laki-laki, menggunting rambutnya 1, menggunting rambut rapi, ya kan. Yang kedua menggunting rambut dengan botak atau gundul, ya kan. Kedua-duanya itu diutamakan, ya kan. Kemudian setelah gunting rambut seperti itu, maka selesailah ibadah baik umroh ataupun ibadah haji, ya kan. Maka dari itu mari kita gunakan kesempatan untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna.
Kalau laki-laki bisa digundulkan atau digunting rapi, perempuan boleh dipotong di belakangnya atau di rambut ujungnya 2 cm saja sudah cukup, ya kan, untuk melaksanakan potong rambut, dan itu menunjukkan berakhirnya baik ibadah umroh ataupun ibadah haji. Selamat mengamalkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.